Video kali ini saya ingin membagikan pengalaman tentang cara mengetahui ciri-ciri kacer mau mabung. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, jangan ragu-ragu, langsung saja di subscribe guys, karena di sini banyak sekali informasi mengenai rawatan burung kacer. Terdapat beberapa ciri-ciri kacer mau mabung, di antaranya yaitu terlihat bulu-bulu sayapnya dan ekornya sudah kusam serta keriting. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, seperti biasa kita akan bumper dulu. Sebelumnya banyak kemungkinan yang dapat kita asumsikan kacer mau masuk pada fase mabung. Banyak kicau mania yang masih pemula bingung dengan tingkah laku harian yang sering berubah. Dari yang biasanya gacor tiba-tiba menjadi diam. Untuk mengenal ciri-ciri kacer mau mabung, pertama seperti saya bilang tadi di atas, yaitu terlihat bulu-bulu sayapnya menjadi kusam dan keriting. Untuk memastikannya bisa dengan memperhatikan setelah kacer selesai mandi. Biasanya terlihat bulu sayapnya sudah tidak rapi lagi, ada yang lurus dan ada juga yang sudah mulai acak-acakan. Yang kedua, bulu-bulunya terlihat kusam. Namun tidak semua kacer yang bulunya terlihat kusam mau mabung. Ada juga kacer yang bulunya kusam karena faktor burung tidak sehat. Contohnya kacer kurang gizi atau kurang protein. Kacer yang kurang perawatan biasanya kacer yang nyilek atau kurus. Namun tidak jarang kacer yang terlihat sehat bulunya mengkilap, tiba-tiba sudah rontok bulunya. Biasanya kacer seperti ini bisa dipastikan mabungnya normal dan akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dapat ditandai pada kotorannya. Kalau biasanya kotorannya normal, namun tiba-tiba berubah menjadi lebih besar dan terlihat sedikit basah, maka itu bisa jadi asumsi bahwa kacer tersebut mau mabung. Biasa kacer seperti ini kebanyakan mabung kering. Mabung kering ini terjadi pada burung yang kurang sehat. Biasa kacer yang kurang sehat sangat susah untuk merontokkan bulunya. Yang keempat, nafsu makan menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena kacer membutuhkan asupan makanan yang banyak untuk menyimpan energi selama masa mabung mendatang. Yang kelima, kacer sering diam dan terlihat seperti tidak bergairah, atau banyak juga jika kacer yang masuk pada fase mabung semakin gacor daripada biasanya. Namun bunyinya seperti kacer memanggil betina dan seperti ketakutan. Maka jika tiba-tiba tingkah lakunya berubah seperti ini, segera dipantau. Bisa jadi kacer akan masuk pada fase mabung. Yang terakhir, terdapat bulu-bulu halus sampai bulu kasar seperti bulu ekor dan bulu sayapnya yang berjatuhan. Maka ini salah satu tanda yang pasti bahwa kacer tersebut mau mabung. Biasanya kacer lebih cepat merontokkan ekornya daripada sayapnya. Nah, sebagai pengalaman saya dalam merawat burung kacer yang lagi mabung, yang pertama, sebelum proses pengerodongan, kacer saya mandikan terlebih dahulu. Menggunakan cepuk mandi, bisa juga menggunakan keramba. Gunanya untuk menyetabilkan suhu tubuh kacer. Di dalam cepuk mandi diberikan setetes sampo burung. Saya sering menggunakan sampo bir. Pemandian dapat dilakukan pada sore hari. Setelah kacer dimandikan, kemudian diangin-anginkan sehingga bulunya benar-benar kering. Kemudian kacer langsung dikerodong. Pengerodongan berfungsi untuk membuat kacer lebih tenang dan lebih fokus untuk merontokkan bulunya. Pada fase mabung, kacer sangat takut dengan predator di sekitarnya. Karena kondisi bulunya sudah rontok, kemungkinan kacer sangat sulit untuk membebaskan diri dari predator di sekitarnya. Meskipun kacer berada di dalam sangkar, tetapi insting yang dia gunakan masih seperti kehidupan di alam liar ketika kacer lagi mabung.
tidak hanya kacer, mungkin burung-burung lain juga seperti itu. Nah, untuk ekstra puding tetap seperti biasa, yaitu saya memberikan jangkrik pagi 8 ekor dan sorenya 8 ekor. Kenapa ekstra puding tetap harus diberikan? Apakah burung tidak over birahi? Karena burung sudah tidak mandi dan tidak dijemur. Nah, karena pada fase mabung ini, kacer lebih banyak membutuhkan asupan gizi untuk menjaga kesehatan dan tenaganya supaya dia tidak mudah terserang penyakit. Walaupun banyak kicau mania yang beranggapan memberikan ekstra puding ketika kacer mabung akan membuat kacer over birahi, dan kebanyakan menyetop ekstra puding ketika kacer sedang mabung dengan alasan untuk menjaga birahi burung tersebut. Namun banyak juga yang gagal setelah proses mabungnya sudah berjalan setengah, kemudian kacer menjadi macet mabung, dan bahkan setelah kacer mabung, kacer menjadi macet bunyi. Maka itu tadi karena selalu takut pada kacer over birahi dan takut kacer kegacoran saat dia mabung, maka sangat banyak kasus seperti ini yang dialami para kicau mania. Umumnya para kicau mania yang baru pemula. Padahal sebelum mabung kacer sangat gacor, setelah dia mabung kacer sudah tidak mau bunyi lagi. Itulah alasan kenapa saya terus memberikan ekstra puding ketika kacer sedang mabung. Malah saya memberikan lebih dari hari biasanya. Lebih baik kacer over birahi ketimbang kacer ngedrop mentalnya. Kalau kacer over birahi setelah mabung, bisa kita stabilkan dengan terapi pengembunan, bisa juga dengan terapi umbaran. Nah, jika kacer yang ngedrop mentalnya, sangat susah sekali untuk kembalikan mentalnya, guys. Kemudian kebersihan harus selalu diperhatikan. Karena kacer selalu dikerodong, otomatis tidak ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam sangkar, maka bakteri dari kotorannya sangat cepat berkembang. Jadi kebersihan harus selalu diperhatikan. Untuk membersihkan sangkarnya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 hari, yaitu di saat kita memberikan ekstra puding. Namun sangkar tetap dalam kondisi terkorodong dan gantikan air minum minimal 1 hari sekali untuk menghindari dari bakteri. Kacer yang sedang mabung sangat sensitif dengan kesehatannya, maka kita harus selalu menjaga supaya kacer selalu sehat. Dengan itu kacer akan melewati masa pergantian bulunya dengan normal. Yang terakhir, jauhkan dari burung sejenis. Jika kalian memelihara kacer lebih dari 1, maka salah satu kacer harus dipisahkan dulu selama kacer dalam proses perontokan bulunya, hingga kacer benar-benar sudah normal kembali. Namun jika kacer yang satunya belum fighter, tidak jadi masalah jika tetap mau dirawat dalam satu atap, karena tidak akan mempengaruhi mental kacer yang lagi mabung. Dan jika tiba-tiba kacer macet mabung, segera bukakan kerodongnya sambil diangin-anginkan untuk menggantikan sirkulasi udara segar. Dan jika sudah beberapa hari kemudian masih juga belum ada bulu yang rontok, kacer bisa dimandikan dan setelah itu langsung dikerodong kembali. Biarkan kacer mengeringkan serta membersihkan bulunya di dalam kerodong. Dan jangan lupa untuk diberikan ekstra puding. Jika perlu, tambahkan multivitamin yang dijual di kios burung. Mungkin saja kacer sedang kurang sehat. Untuk pemberiannya bisa dibaca pada panduan yang terdapat dalam kemasan produknya. Jangan lupa untuk pemasteran setiap hari. Pemasteran burung dapat dilakukan untuk menggunakan burung asli jika kalian punya dan dapat menggunakan suara MP3. Ini adalah kesempatan menambahkan variasi lagu untuk kacer peliharaan kalian. Pemasteran burung yang paling tepat pada saat kacer sedang mabung. Untuk cara pemasteran burung bisa kalian gunakan suara burung kecil seperti burung kolibri ninja, iblek, gelati, dan burung lain sebagainya. Jika kalian menggunakan suara MP3, sebaiknya gunakan dengan volume yang kecil saja untuk menjaga supaya kacer tidak terlalu stres. Nah, itu tadi ciri-ciri kacer mau mabung dan cara perawatannya.
Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang masih pemula. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, juga bagikan kepada orang lain, dan jangan lupa untuk di subscribe beserta aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video update terbaru lainnya. Wassalam, sampai jumpa.